Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Donasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, di sini masih banyak sekali yang mempertanyakan memilih emas batangan atau emas perhiasan nih untuk simpanan atau investasi. Di sini saya tidak akan langsung menjawab, tetapi saya akan memberikan gambaran kepada sahabat untungan mana sih emas batangan dengan emas perhiasan. Nah, di sini saya akan membantu menghitung terlebih dahulu fakta di lapangan, biar sahabat bisa menentukan mana nih yang akan sahabat ambil, emas batangan atau emas perhiasan. Di sini saya akan ambil harga emas di tahun 2017 karena emas itu biasanya bisa terlihat hasilnya setelah minimal 5 tahun. Jadi saya ambil contoh emas yang 2017 dijual hari ini di 2021. Tepatnya hari ini saya hitung ya. Jadi kita akan mulai hitung biar sahabat bisa menentukan mau ngambil emas perhiasan atau emas batangan. Mana kedua-dua barang tersebut yang menguntungkan. Oke, kita lanjut. Untuk harga emas di tahun 2017, tepatnya di bulan April, itu harga 1 gram emas antam atau emas batangan, itu harganya Rp591.000. Itu untuk ukuran yang 1 gram. Untuk ukuran yang 10 gram, itu harganya Rp5.570.000. Itu untuk ukuran yang 10 gram. Dan untuk ukuran 25 gram seharga Rp13.850.000. Nah, di sini kenapa saya ambil ketiga jenis barang ini, 1 gram, 10 gram, dan 20 gram. Dikarenakan emas batangan ini dari gram 1 gram sampai 25 gram itu harga jualnya berbeda. Makanya saya ambil 3 contoh ini. Nah, oke. Sementara itu tadi harga ini ya, sahabat, untuk harga emas batangan ya. Sementara untuk harga perhiasan di tahun 2017 bulan 4 kemarin, untuk ukuran 1 gramnya itu yang ukuran emas 24 karat, itu harganya Rp550.000 per gramnya. Itu yang emas perhiasan yang 24 karat ya, sahabat, yang 24 karat. Dan untuk emas perhiasan ini, baik 10 karat, baik 10 gram, 25 gram, mau berapa gram tetap saja dihitungnya per gramnya yaitu 550. Jadi tetap sama, mau sedikit mau banyak harganya sama kalau perhiasan. Beda dengan emas batangan. Kalau emas batangan 1 gramnya sekian, yang 2 gramnya itu sudah beda, harganya sekian gitu. Jadi lebih tinggi kalau emas batangan, lebih murah harganya. Beda dengan emas perhiasan. Emas perhiasan walaupun berapa gram pun tetap sama dihitung per gramnya. Oke, kita lanjut hitung. Jadi untuk emas batangan dulu kita hitung ya. Untuk emas batangan yang dulu harga Rp591.000 per gram waktu tahun 2017, jika dijual hari ini tanggal 28 Desember, itu harganya untuk buyback sekarang yaitu Rp829.000. Itu untuk harga buybacknya untuk yang 1 gram ya. Untuk yang 10 gram beda lagi. Untuk yang 10 gram berbeda dengan yang harga 1 gram. Harga jual kembalinya ya. Untuk yang harga 10 gram untuk hari ini yaitu Rp8.280.000. Kan berbeda kan? Karena ada potongan materai Rp10.000, makanya berbeda. Nah, untuk 25 gram bagaimana? Tentunya berbeda lagi. Dikarenakan untuk ukuran emas yang di atas 10 juta itu akan terkena pajak 1,5% untuk yang mempunyai NPWP, 3% untuk yang tidak memiliki NPWP. Jadi untuk yang ukuran 10 juta ke atas itu ada potongan lainnya yaitu potongan PPh 1,5 sampai dengan 3%. Jadi untuk buyback yang 25 gram untuk hari ini adalah untuk yang memakai NPWP yaitu Rp20.404.000.
itu yang menggunakan NPWP waktu jualnya. Sementara yang tidak menggunakan NPWP yaitu Rp20.093.000. Itu yang tidak memiliki NPWP. Itu untuk harga jual hari ini. Nah, kita hitung dulu nih keuntungan. Keuntungan untuk ketiga jenis emas ini. Dulu tahun 2017. Dulu tahun 2017 ini harga per gramnya kan 591. Sekarang dijual 829.000. Berapa keuntungannya selama 5 tahun tersebut? Jadi setelah saya hitung keuntungan yang 1 gram ya. Yang 1 gram itu keuntungannya adalah Rp238.000 untuk yang ukuran 1 gram. Karena kalau untuk ukuran 1 gram itu tidak terpotong pajak lagi. Ya, tidak terpotong pajak lagi. Jadi buybacknya berapa, itulah harganya. Jadi tidak ada potongan materai lagi. Beda dengan yang 10 gram. Yang 10 gram ada potongan materainya 10.000. Jadi dikurangi 10.000, kecil sih. Jadi untuk keuntungan emas yang tahun 2017 dijual sekarang ini untuk yang 10 gram yaitu keuntungannya itu Rp2.710.000. Nah, bagaimana dengan yang ukuran yang 25 gram? Tentunya ukuran yang 25 gram ini pastinya melebihi harga 10 juta. Di mana undang-undang 10 juta ke atas dikenakan PPh 1,5 sampai dengan 3%. Jadi untuk harga buyback yang tadi saya sebutkan untuk emas yang 25 gram tadi, keuntungan yang memakai NPWP adalah 6.554.000. Itu yang menggunakan NPWP. Sementara untuk yang tidak menggunakan NPWP yaitu 6.243.000. Ya. Jadi sangat jauh berbeda. Perbedaannya memakai NPWP dengan tidak memakai NPWP itu 200 ribuan bedanya. 200 ribu. Ya 200 ribu lah selisihnya. Jadi kalau bisa ketika kita akan menjual emas batangan, kita menggunakan NPWP agar pajaknya tidak terlalu tinggi potongannya. Oke, itu ya sahabat untuk penjualan 5 tahun emas batangan. Jelas untungnya kita udah ketahuan. Bagaimana dengan emas perhiasan? Nah, sahabat, kalau emas perhiasan dia tetap mau banyak mau sedikit hitungannya sama. Hitungannya sama. Jadi nggak ada potongan-potongan. Jadi untuk harga buyback untuk emas perhiasan hari ini tanggal 28 Desember adalah kisaran Rp800.000 per gramnya yang 24 karat ya. Itu Rp800.000. Nah, sementara dulu waktu kita beli emas perhiasan di tahun 2017 tersebut harganya yaitu Rp550.000. Berarti keuntungannya selama 5 tahun tersebut per gramnya adalah Rp250.000. Itu untuk yang ukuran 1 gram. Dan untuk ukuran 10 gram tetap sama Rp800.000 kali gramnya. Kalau emas perhiasan kayak gitu. Ya, beda dengan emas batangan. Untuk emas perhiasan yang 10 gram itu berarti 8 juta ya, 8 juta. Jadi 800.000 dikali 10 gram itu 8 juta. Jadi keuntungannya itu 250.000, 2.500.000 rupiah yang 10 gram tersebut. Dan untuk yang 25 gram itu 20 juta rupiah untuk harga sekarang. Dan keuntungannya adalah 6.250.000 rupiah. Di sini kita bisa menyimpulkan mana di sini yang lebih menguntungkan dari ketiga contoh emas tersebut. Yang 1 gram, 10 gram, dan 25 gram. Kalau kita ngelihat nilai di sini, yang lebih besar atau lebih menguntungkan sebetulnya ya kalau melihat dari hitungan itu adalah emas batangan. Itu selisihnya ya sekitar 200 ribuan. Selisihnya sekitar 200 ribuan untuk emas batangan dan emas perhiasan. Dengan catatan tadi, dengan perhitungan tadi, sahabat sudah bisa memperkirakan mana yang lebih menguntungkan. Kalau kita hitung-hitung sebetulnya selisihnya sedikit sih. Selisihnya sedikit. Jadi sekitar 200 ribuan lah.
kalau yang ukuran. Tapi kalau yang tidak pakai NPWP ya mungkin sama dengan perhiasan. Tetapi kalau dengan memakai NPWP bedanya selisihnya yaitu 200.000 rupiah dengan emas perhiasan. Jadi sebetulnya sama sahabat. Emas perhiasan sama emas batangan itu sebetulnya sama-sama, cuma selisih sedikit. Cuma syaratnya sahabat harus menemukan toko yang betul-betul mengikuti harga pasaran. Disinilah kendalanya kita. Banyak sekali dari sahabat itu katanya saya menjual emas perhiasan tidak sesuai dengan harga pasaran. Tetapi setelah saya telusuri, sebetulnya sekarang rata-rata hampir memakai harga pasaran sahabat. Yang sahabat komen di kolom komentar, itu rupanya itu kebanyakan yang emas 22 karat ke bawah. Saya sudah berkomunikasi dengan pemilik toko, memang rata-rata emas yang 22, 20 karat, 18 karat itu rata-rata tidak mengikuti harga pasaran waktu kita menjual kembali. Jadi yang mengikuti harga pasaran tersebut adalah emas yang 24 karat. Jadi kalau emas 24 karat itu waktu turun ya ikut turun, waktu naik ikut naik. Itu emas 24 karat. Sementara emas yang 22 karat itu dia mengikuti harga yang tertera di surat. Itu informasi yang saya dapat dari pemilik toko. Karena emas 22 karat ke bawah itu adalah masuknya perhiasan, bukan untuk investasi. Itu alasannya. Jadi yang saya hitung ini adalah dari emas perhiasan yang 24 karat. Nah, jadi sahabat, kita bisa ambil kesimpulan sebetulnya pilih mana antara emas batangan dengan emas perhiasan. Sebetulnya kalau sahabat sudah memiliki toko emas perhiasan langganan yang memang mengikuti harga pasaran, ya, ingat yang mengikuti harga pasaran, kalau saya sih memilihnya emas perhiasan. Tetapi kalau sahabat belum memiliki toko langganan yang mengikuti harga pasaran, sebaiknya sahabat membeli emasnya emas batangan. Sebetulnya emas batangan itu banyak sahabat. Bukan Antam aja, bukan UBS aja, cuman yang saya hitung ini adalah emas Antam ya, emas Antam yang sudah pasti harga jualnya. Kalau emas-emas di luar itu yang emas batangan cuman gak ada merek kan di pasaran banyak tuh. Nah, itu saya belum mendapatkan informasi ya untuk masalah itu. Cuman kalau kayaknya kalau emas batangan yang biasa dijual tanpa merek itu mungkin sama aja dengan emas perhiasan yang 20 karat kayaknya. Harga jualnya kayak begitu sistemnya ya. Tapi kalau emas antam kan beda dia, makin tinggi. Terus kalau emas antam ini kena pajak PPh ya kalau di atas 10 juta gitu. Oke sahabat, mudah-mudahan terjawab mana yang harus sahabat ambil, emas perhiasan atau emas batangan. Sekali lagi saya ingatkan, ini sebetulnya sama-sama menguntungkan, bedanya pun selisihnya sedikit. Kalau syaratnya kalau sahabat sudah memiliki atau sudah punya toko langganan yang memang mengikuti pasaran, yang emas ini ya, yang emas perhiasan. Tetapi kalau sahabat belum memiliki langganan toko yang mengikuti harga pasaran, sebaiknya sahabat membeli emas batangan. Emas batangan pun sahabat jangan beli asal. Jangan beli di toko-toko kecil lah kalau bisa. Karena kalau emas batangan kan katanya itu banyak sekali yang dipalsukan. Jadi bagusan sahabat membeli emas batangan itu di toko-toko yang udah ternama lah, udah ditunjuk dari pihak Antam atau UBS. Biasanya kalau yang terbanyak di Indonesia itu Pegadaian ya. Di Pegadaian itu setiap kota itu pasti ada. Setiap kota itu pasti ada. Walau mungkin jauh ya, tapi untuk kenyamanan dan keamanan ya kita luangkan waktu lah sambil kita main-main. Biasanya kan di perkotaan dia itu kita ke toko itu ketimbang kita membeli di toko terdekat tetapi tidak nyaman. Bagusan kita pergi ke toko
walaupun jauh tapi nantinya nyaman karena ini untuk tabungan. Jadi begitu sahabat. Jadi mana yang lebih lebih menguntungkan? Sebetulnya kalau menguntungkan lebih menguntungkan emas batangan. Cuma selisihnya sedikit gitu ya. Tuh, jadi bebas mau batangan, mau emas perhiasan itu bebas. Syaratnya emas yang 24 karat karena di luar 24 karat itu bukan investasi, itu adalah perhiasan. Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat yang masih bertanya-tanya atau masih ragu beli emas perhiasan atau emas batangan. Tadi sudah terjawab. Terima kasih masih setia bersama Onasi Channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.